Suaminya tewas dalam pertempuran perang melawan Nazi. Wanita ini memutuskan untuk balas dendam dengan cara membeli sebuah tank untuk bisa ikut berperang. Kisah ini tentang Maria Oktyabrska, yaitu seorang wanita berusia 30-an yang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua melawan Nazi. Siapa dia sebenarnya, bagaimana kehidupannya, dan apa yang menyebabkan dia memutuskan untuk ikut berperang. Maria Bazilivna adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1905. Dia tumbuh dan besar dari keluarga petani miskin Ukraina yang memiliki 9 saudara kandung. Terlahir dari keluarga miskin membuatnya sering diremehkan oleh orang-orang dan mereka bahkan menyebutnya sebagai budak. Tapi meskipun begitu, Maria tidak pernah merasa menyesali kehidupannya dan selalu menikmati, bahkan bersungguh-sungguh merangkul perkembangan komunisme dan nilai-nilainya. Kehidupan miskin juga tidak menghentikannya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga beberapa pekerjaan hingga dia dewasa. Maria memulai pekerjaannya sebagai karyawan di sebuah pabrik pengalengan yang kemudian setelah dewasa, dia mulai bekerja sebagai operator telepon. Pada tahun 1922, Uni Soviet pun terbentuk, yang dimana dia bertemu dengan seorang pria yang membuatnya jatuh cinta. Ilya Oktyabrska adalah seorang perwira tentara Uni Soviet yang juga menyukai Maria. Mereka kemudian memutuskan berkencan dan melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius, yaitu pernikahan pada tahun 1925. Dan kemudian namanya berubah menjadi Maria Oktyabrska. Maria Oktyabrska sangat menikmati kehidupan pernikahannya, dan baginya, Ilya adalah alam semesta bagi dirinya. Ketika front timur dibuka pada tahun 1941, Maria dievakuasi ke Tomsk, Siberia, saat suami tercintanya dikerahkan untuk berperang selama Perang Dunia Kedua. Namun sayangnya, suaminya tewas pada bulan Agustus tahun 1941 saat melawan tentara Nazi di dekat Kiev, Ukraina. Sementara itu, Maria tidak mengetahui berita tersebut sampai setelah 2 tahun dia merasa sangat hancur dan marah setelah mendengar kepergian tragis suaminya dan bersumpah untuk membunuh tentara Jerman sebanyak mungkin untuk bisa membalas dendam atas kematian suaminya. Maria yang pada saat itu telah menjadi janda di usia hampir 40, membulatkan tekadnya untuk bisa menuntaskan rasa dendamnya, di mana dia pergi ke kantor rekrutmen tentara dan menyatakan keinginannya untuk bertugas di garis depan peperangan. Namun sayangnya, Maria ditolak mentah-mentah karena usianya dan juga penyakit yang dia derita, yaitu tuberkulosis cervix. Tentu saja penolakan itu tidak menyurutkan niatnya. Maria kemudian memutar otaknya agar dia bisa ikut serta dalam peperangan, yang dimana dia menjual semua harta miliknya untuk membeli sebuah tank medium seri T-34 buatan Uni Soviet. Rencananya dia akan menyumbangkan tank tersebut untuk digunakan dalam peperangan, namun dengan 2 syarat. Syarat pertama adalah tank tersebut harus diberi nama Fighting Girlfriend, dan syarat kedua dia harus diizinkan menjadi pengemudi tank tersebut. Mereka yang menganggap itu sebuah lelucon tentu saja menolak syarat tersebut, namun Maria tidak putus semangat dan memutuskan untuk menulis sebuah surat berisi curhatannya untuk dikirim ke pemimpin Uni Soviet, yaitu Joseph Stalin. Dalam surat tersebut, Maria berkata, "Suami saya tewas dalam aksi membela tanah air. Saya ingin membalas dendam pada anjing fasis atas kematiannya dan atas kematian orang Soviet yang disiksa oleh kaum barbar fasis. Untuk tujuan ini, saya telah menyetorkan 50.000 rubel ke Bank Nasional yang berasal dari semua tabungan pribadi saya untuk membangun sebuah tank. Dan saya dengan hormat meminta untuk menamai tank itu dengan nama Fighting Girlfriend, serta mengizinkan saya untuk dikirim ke garis depan sebagai pengemudi tank tersebut." Meskipun awalnya Joseph Stalin keberatan atas permintaan tersebut, namun pada akhirnya dia menyetujuinya. Selain itu, Komite Pertahanan Negara berpendapat bahwa membuat Maria bertempur di garis depan dapat meningkatkan moral penduduk sipil dan juga militer. Tak lama setelah Stalin menyetujui permintaan Maria, dia dikirim ke fasilitas pelatihan selama 5 bulan untuk mempelajari cara mengemudi dan memperbaiki tank T-34 miliknya. Karena kebutuhan mendesak akan awak tank di Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua, pilihan untuk memberi Maria pelatihan selama 5 bulan adalah hal yang tidak biasa. Namun karena Maria akan digunakan sebagai bagian dari operasi propaganda Soviet, kepemimpinan Soviet harus memastikan dia benar-benar siap dalam berperang. Dan meskipun Maria mendapatkan dukungan dari Joseph Stalin, banyak tentara pria yang mengkhawatirkan kompetensi Maria dalam mengoperasikan sebuah tank. Mereka bahkan mengolok-oloknya dan menganggap dia hanya berusaha pamer.
Tapi Maria dengan cepat menunjukkan kepada mereka yang ragu bahwa dia lebih dari mampu mengemudi, menembak, dan bahkan melemparkan bahan peledak. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Maria ditugaskan ke Brigade Tank Pengawal ke-26 pada bulan Oktober tahun 1943 dan dia segera terlibat dalam pertempuran Smalianska kedua. Selama pertempuran, Fighting Girlfriend adalah tank pertama yang berhasil menembus garis musuh dengan menghancurkan artileri dan mendatangkan malapetaka terhadap tentara Jerman. Maria dengan berani menavigasi Fighting Girlfriend yang membuat para tentara pria tersebut merasa terkesan kepadanya. Selama pertempuran ini, Fighting Girlfriend lumpuh setelah terkena tembakan musuh. Pemimpin pasukan memintanya untuk tetap berada di dalam, namun Maria mengabaikan perintah dengan melompat keluar tank untuk memperbaikinya di bawah pertempuran yang sangat hebat. Maria yang berhasil memperbaiki tank dengan cepat, kemudian masuk kembali ke dalam tank dan mulai membantai lebih banyak lagi tentara Jerman. Keberaniannya memukau unitnya dan dia segera dipromosikan ke pangkat sergeant. Sebulan kemudian, pada pertengahan bulan November, pasukan Soviet berhasil merebut sebuah kota di wilayah Vitebsk dalam sebuah pertempuran malam. Selama penyerangan ini, Maria kembali meningkatkan reputasinya sebagai pengemudi tank yang terampil. Kali ini, Fighting Girlfriend kembali dilumpuhkan oleh peluru artileri Jerman yang meledak di jalur tank tersebut. Maria dengan seorang anggota kru kemudian melompat keluar untuk memperbaiki lintasan. Sementara itu, anggota kru lainnya memberikan tembakan perlindungan dari turret. Hingga akhirnya mereka berhasil memperbaiki lintasan dan tanknya kembali bergabung dengan unit utama beberapa hari kemudian. Pada masa-masa ini, Maria juga menulis surat kepada saudaranya dan mengatakan tentang kesedihannya atas kepergian suaminya. Dia juga mengungkapkan kekesalannya kepada para tentara Nazi dengan berkata bahwa dia merasa sangat marah dan bahkan tidak bisa bernafas. Namun meskipun begitu, Maria begitu bersemangat untuk bisa membalaskan dendam atas kematian suaminya. Yang terbukti dia berhasil mengalahkan mereka pada peperangan sebelumnya. Dia juga mengatakan kepada saudaranya bahwa dia telah dibaptis oleh api. 2 bulan kemudian pada tanggal 17 Januari tahun 1944, Maria bertempur dalam serangan malam lainnya sebagai bagian dari serangan Leningrad Novgorod dan pertarungan itu akan menjadi pertarungan akhir baginya. Pada serangan yang terjadi di sebuah desa di dekat Vitebsk, Maria kembali datang dengan mengendarai tanknya. Tank tersebut kembali berhasil menghancurkan pertahanan Jerman, menghancurkan perlawanan di parit dan sarang senapan mesin, dan bahkan menghancurkan senjata self-propelled Jerman. Dan lagi-lagi, Fighting Girlfriend kembali lumpuh setelah peluru anti-tank Jerman menghantam rel tank tersebut. Maria pun segera keluar untuk memperbaikinya di tengah tembakan senjata ringan dan artileri yang ganas. Namun sayangnya, meskipun dia berhasil memperbaiki dengan cepat, kepalanya terkena pecahan peluru yang membuatnya kehilangan kesadaran. Setelah pertempuran, Maria pun dipindahkan ke sebuah rumah sakit militer di Vastivkiv, Soviet. Setelah mengalami koma selama lebih 2 bulan, Maria Oktyabrska akhirnya meninggal dunia pada tanggal 15 Maret tahun 1944. Dia kemudian secara anumerta dianugerahi sebagai pahlawan Uni Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di negara tersebut dan dimakamkan di Taman Peringatan Pahlawan dengan penghormatan militer.